Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada subbab yang keempat, yakni kaitannya dengan aplikasi sifat kelengkapan atau sifat aksioma kelengkapan atau sifat supremum dari himpunan di R atau di real. Nah, sebelumnya kita sudah melihat bahwa untuk bilangan akar 2 itu bukan anggota dari bilangan rasional. Namun sebagaimana yang kita ketahui, akar 2 itu kan masuk di bilangan real, sehingga kita pahami juga bahwa dengan sifat aljabar dan sifat urutan itu tidak mencukupi untuk menunjukkan bahwa akar 2 terletak di R atau merupakan anggota R. Nah, karena itu dimunculkanlah sifat kelengkapan, yakni yang menyatakan bahwa setiap subset dari R yang tak kosong kemudian terbatas, maka terbatas ke atas dalam hal ini khususnya terbatas ke atas, maka subset itu punya supremum atau batas atas yang paling kecil. Nah, inilah yang menyatakan sifat kelengkapan atau biasa disebut dengan aksioma kelengkapan bilangan real. Nah, menggunakan prinsip atau sifat ini nanti kita akan tunjukkan bahwa paling tidak kita memiliki bilangan yang bukan bilangan rasional, tapi dia masih di R. Nah, itulah yang kita sebut dengan bilangan irasional. Yang pertama di sini nanti akar 2. Jadi teorema 247 yang akan kita bahas ini bisa dikatakan sebagai eksistensi akar 2 di R. Dan sebelumnya juga sudah diberikan teorema bahwa akar 2 itu bukan bilangan rasional, artinya sudah dibuktikan. Sisa kita tunjukkan keberadaannya di R, eksistensinya. Teoremanya berbunyi seperti ini. Teorema 2.4.7. Terdapat bilangan positif X di R sehingga S kuadrat sama dengan 2. Nah, nanti kalau kita bisa buktikan bahwa betul ada bilangan real positif yang nilainya nanti S kuadrat sama dengan 2, maka kita bisa menotasikan X yang demikian itu adalah notasinya X sama dengan akar 2. Ini notasi untuk bilangan real positif yang memenuhi S kuadrat sama dengan 2. Nah, inilah yang kita namakan bilangan irasional, bilangan yang bukan anggota bilangan Q, tapi dia bilangan rasional. Baik, kita coba ingin melihat buktinya. Untuk membuktikan teorema ini, pertama kita dulu definisikan himpunan S. Didefinisikan himpunan S dengan definisi S elemen real dengan aturan S harus lebih dari atau sama dengan 0 dan S-nya kurang dari S kuadratnya kurang dari 2. Nah, karena kita punya 1 itu lebih besar sama dengan 0 dan 1 juga kalau dikuadratkan nilainya kurang dari 2, maka jelas bahwa S ini tidak kosong. Kemudian jika kita punya di lain pihak jika kita punya bilangan misalnya bilangan A sama dengan 2, maka kita peroleh nanti A kuadrat ini nilainya sama dengan 4 dan mengakibatkan A ini bukan anggota dari S, bukan anggota dari himpunan S, tapi juga berlaku bahwa untuk setiap S elemen S, tadi kan S-nya tidak kosong, S-nya pasti nilainya kurang dari 2. Atau kalau mau lebih ini saja, A-nya kan bukan anggota dari S dan A-nya itu nilainya adalah 2, sehingga kita katakan nanti A kuadratnya sama dengan 4, sehingga nanti kan kalau A kuadrat sama dengan 4, ini kan tadi berarti A kuadrat itu lebih dari
2 kan, karena kan 4 lebih dari 2, jadi begini. Sama dengan 4 lebih dari 2, berarti dia tidak masuk anggota S. Sehingga kita bisa katakan bahwa dengan kata lain S terbatas ke atas oleh 2. Nah, tentu juga dengan konsep ini maka kita punya berdasarkan aksioma kelengkapan maka S punya suprimum. Nah, misalkan kita punya X sebagai suprimum dari S. Kemudian dengan prinsip ini, karena tadi 1 itu elemen dari S, maka tentu X lebih dari sama dengan 1. 1 kan elemen S tadi ya. Tadi sudah dibuktikan ya ini. Ini kan 1 tadi lupa di sini. Ya, ini kan 1 kuadrat kurang dari 2, berarti memenuhi ini, berarti 1 elemen S di sini. Tadi di sini ada harusnya tambahan di sini 1 elemen himpunan S. Sehingga S tidak kosong kan? Karena 1 elemen S berarti X lebih besar sama dengan 1. Karena kan X kita misalkan sebagai suprimumnya. Seperti itu. Selanjutnya, mengingat konsep trikotomi pada bilangan real, kita sebenarnya di sini ingin menunjukkan bahwa dengan trikotomi kan kita punya ini. Berdasarkan sifat trikotomi, ada tiga kemungkinan, yakni X kuadrat nanti itu sama dengan 2, yang kedua X kuadrat kurang dari 2, atau X kuadrat lebih dari 2. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa yang benar nanti adalah X kuadrat sama dengan 2. Artinya suprimum S adalah X di mana suprimum itu memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Dengan cara menunjukkan bahwa kemungkinan kedua dan ketiga ini tidak mungkin terjadi. Artinya kita temukan kontradiksi untuk kedua hal ini. Jadi kita cukup menunjukkan X kuadrat kurang 2 dan X kuadrat kurang lebih dari 2 itu nanti gagal. Coba kita lihat masing-masing. Yang pertama, jika X kuadrat kurang dari 2. Ini. Untuk kasus ini, idenya adalah kita mencari bilangan. Jadi kita tuliskan dulu, jabarkan idenya di sini. Ide ini biasanya juga tidak ditulis di buku, tidak masalah. Berarti di sini kita akan mencari N sehingga nanti X tambah 1/N itu masih anggota S. Dengan demikian, kalau kita bisa temukan N yang seperti ini, nanti berakibat ada anggota S yang nilainya lebih dari X. Sehingga X tidak boleh menjadi suprimum, kontradiksi. Berarti gagal untuk pernyataan ini. Yang pertama. Bagaimana caranya? Untuk menjadi anggota S berarti kan idenya mesti X tambah 1/N. Ini sama 1/N kuadrat ini mesti kurang dari 2 menurut definisi ini kan. Itu berarti ini sama dengan X kuadrat tambah 2/N X ditambah 1/N kuadrat. Kemudian ini nilainya X kuadrat tambah 2/N X tambah 1/N. Kenapa? Karena kan 1/N kuadrat kurang dari sama dengan 1/N.
n elemen asli ya. Sehingga seperti itu. Kemudian di sini kita punya nanti sama dengan S kuadrat ditambah ini 1/n 2x tambah 1. Nah, kalau kita seandainya bisa dibuat ini 1/n 2x tambah 1 itu kurang dari 2 kurang x kuadrat, maka selesai. Nah, bagaimana idenya? Berarti idenya untuk menemukan ini, kita ingin menemukan 1/n kurang dari 2 kurang x kuadrat per 2x tambah 1. Sisa dilihat 2x tambah 1 positif, 2 kurang x kuadrat itu juga positif, karena kan ada ini 2 kurang x kuadrat positif. Berarti langkah awal dari bukti ini idenya. Kalau kita nanti peroleh ini 1/n kali 2x tambah 1 kurang dari 2 kurang x kuadrat, nanti kan di sini bisa ini tinggal ditulis ini kurang dari x kuadrat ditambah 2 kurang x kuadrat, sehingga sisa kurang 2. Akibatnya s tambah 1/n itu elemen s. Didapatkan yang ini. Nah, berarti idenya sudah ketemu. Nah, kita bisa melanjutkan buktinya dari sini. Berarti karena s kuadrat kurang 2, maka kita punya kurang dari 2, maka kita punya 2 kurang x kuadrat itu positif. Dan juga karena x lebih dari sama dengan 1 berdasarkan yang ini tadi, maka kita juga punya 2x tambah 1 pasti positif. Sehingga kita punya 2 kurang x kuadrat per 2x tambah 1 ini bilangan real dan positif juga. Kita katakanlah ini positif ya. Ini. Dia lebih dari 0. Apa akibatnya? Dengan sifat Archimedean, dengan sifat Archimedean mungkin akibatnya yang kita pakai atau yang mana, yang jelas sudah ada di video sebelumnya. Sifat Archimedean, kita punya bahwa ada bilangan asli n dengan sifat 1/n ini kurang dari 2 kurang x kuadrat per 2x tambah 1. Seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya kita tinggal putar balik tadi proses yang ada di sini, yang merah ini. Kita putar balik yang ini. Jadi dari sini nanti kita lihat, dari sini diperoleh 1/n 2x tambah 1 itu kurang dari 2 kurang x kuadrat, sehingga ini x tambah 1/n kuadrat itu sama dengan, kita langsung ambil hasilnya di sini. Ya ini bisa ditulis sama dengan ini kan, sama dengan itu. Kemudian akhirnya nanti kurang dari ini, kurang dari sama dengan s kuadrat tambah ini tinggal diisi sendiri, tambah 1/n 2x tambah 1. Dengan menggunakan ini, yang ini digunakan, sehingga ini pasti kurang dari 2. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang kita peroleh adalah bahwa diperoleh x tambah 1/n ini anggota dari s, padahal x itu nilainya kurang dari x tambah 1/n dan x sama dengan subprimum. Ini kontradiksi. Apa artinya kalau kontradiksi? Berarti kita tidak bisa menganggap bahwa x kuadrat lebih dari 2. Dengan kata lain di sini, x kuadrat kurang dari 2 tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tulis TM saja ya. Tidak mungkin ini kesimpulan utamanya. Sekarang kita tinjau untuk kemungkinan kedua. Baik, untuk kemungkinan kedua, kita ingin tinjau bahwa kasus x kuadrat lebih dari 2 nanti juga gagal. Bagaimana cara melihatnya?
Pertama kita akan mencari atau menemukan n bilangan asli, atau kita pakai m mungkin karena tadi sudah pakai n, sekarang kita pakai m lagi ya. M elemen asli dengan sifat nanti x dikurangi 1/m, ternyata ini adalah batas atas dari himpunan S. Apa akibatnya? Kalau X subprimum kemudian S kurang 1/m batas atas, ini kan suatu kontradiksi. Mengapa? Ternyata masih ada batas atas yang lebih kecil dari X, padahal subprimum tadi definisinya kan subprimum adalah batas atas yang paling kecil, seperti itu. Nah, bagaimana untuk melihat bahwa S kurang 1/m ini adalah suatu batas atas? Maka kita cukup tunjukkan bahwa nanti yang target kita X kurang 1/m ini nanti kuadrat, ini nilainya tidak kurang dari 2. Kalau dia tidak kurang dari 2 berarti lebih dari 2 itu aman, pasti dia batas atas kalau dia nanti lebih dari 2, seperti itu. Bagaimana caranya? Coba kita jabarkan. Ini target kita, berarti S kurang 1/m kuadrat sama ini kayak seperti analisis pendahuluannya juga. Artinya dalam bukti tidak ditulis pun tidak masalah, yang penting formalnya lengkap nanti. S kuadrat kurang 2/m X ditambah 1/m kuadrat. Nah, ini kan nilainya lebih dari, kalau kita lihat ini nilainya pasti lebih dari S kuadrat kurang 2/m X, seperti itu. Sehingga seandainya kita bisa menemukan M dengan sifat, seandainya ada M elemen asli, sehingga ini nanti kita menginginkan di sini 2 ya. Kalau ingin 2 di sini berarti kita ingin 2/m X ini nanti kurang dari S kuadrat kurang 2. Nah, kita menginginkan yang itu. Kalau kita bisa temukan yang seperti ini pasti aman. Mengapa? Nanti sisa ini kan kalau diminuskan berubah aja tandanya menjadi lebih dari, sehingga nanti di sini menjadi kurang dari S kuadrat kurang 2, sehingga sisanya nanti lebih dari 2. Lebih dari ya maksudnya, karena kan minusnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita perhatikan juga ini. Ini kan sama saja kalau dibilang 1/m kurang dari S kuadrat kurang 2/2x. Nah, ingat X-nya tadi lebih dari sama dengan 1, positif. Berarti S kuadrat kurang 2 juga positif dengan ini. Berarti kan aman. Berarti kita sudah bisa mulai buktinya. Di sini berarti karena kita punya S kuadrat lebih dari 2, maka S kuadrat kurang 2 pasti lebih dari 0. Dan karena yang tadi juga S-nya lebih dari sama dengan 1, maka 2x juga lebih dari 0. Akibatnya apa? Akibatnya nanti S kuadrat kurang 2/2x itu lebih dari 0. Berdasarkan akibat dari Archimedean atau sifat Archimedean, maka ada bilangan asli M yang sifatnya 1/m ini kurang dari S kuadrat kurang 2/2x. Atau kita punya ini 2x/m itu kurang dari S kuadrat kurang 2. Atau lebih miripnya lagi dengan yang di atas, atau mengarah ke yang dibuktikan, minus 2x/m itu lebih dari minus, atau langsung saja ya minus dari x kuadrat kurang 2. Dalam hal ini 2 kurang x kuadrat ya, seperti itu. Diperoleh, kita sudah bisa tinjau ini.
Ini S kurang 1/m kuadrat ini sama dengan S kuadrat dikurang 2x/m tambah 1/m kuadrat. Ini nilainya lebih dari S kuadrat kurang 2x/m. 2x/m itu nilainya lebih dari 2 kurang S kuadrat. Berarti ini lebih dari S kuadrat tambah 2 kurang S kuadrat. Ini sama dengan 2. Berdasarkan yang ini. Apa akibatnya? Jadi diperoleh bahwa S kurang 1/m itu bukan anggota dari S, dan S kurang 1/m kuadrat ini kan lebih dari 2, atau kesimpulannya S kurang 1/m batas atas S. Kontradiksi dengan X sama dengan subprimum S, atau S kan batas atas terkecil, ternyata masih ada batas atas yang lebih kecil dari dia, yaitu S kurang 1/m. Apa akibatnya? Karena S kuadrat kurang dari 2 dan S kuadrat lebih dari 2, di sini saya tambahkan dulu, berarti S kuadrat lebih dari 2 ini tidak mungkin. Seperti tadi kan, tidak mungkin, keduanya tidak mungkin, maka haruslah S kuadrat sama dengan 2. Berarti bilangan positif X yang dimaksud itu adalah S kuadrat sama dengan 2. Nah, dari konsep ini nanti kita sudah menemukan bahwa suatu bilangan positif X dengan sifat S kuadrat sama dengan 2 itu ada. Nah, di sini nanti kita perbesar notasinya atau memperluas penulisannya atau memberikan notasi baru terhadap bilangan yang seperti ini. X ini yang disebut dengan bilangan irasional. Mengapa? Sebelumnya kan telah dibuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional yang sifatnya S kuadrat sama dengan 2. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan irasional. Dan dinotasikan nanti, notasinya nanti adalah X sama dengan akar 2. Demikian halnya kalau kita punya bilangan positif, katakanlah ada A, bilangan positif mungkin ya bilangan positif, sebentar, sepertinya ada yang kurang ya. Untuk mengatakan batas atas ini mungkin kurang, kita lengkapi dulu yang ini ditambahkan di sini. Alasan kenapa dia dikatakan batas atas, karena jika kita punya S anggota dari S, ini ditambahkan di sini, nanti kita punya hasilnya begini. S kuadrat kan kurang dari 2 menurut definisi. Sedangkan tadi telah dibuktikan 2 ini kurang dari ini ya. Kurang dari X kurang 1/m kuadrat. Nah, menggunakan contoh yang sebelumnya telah dipelajari, yang seperti ini, ada sifat kalau A dan B-nya positif, nanti kan besar sama dengan 0, nanti kan A besar B jika dan hanya jika A kuadrat besar dari B kuadrat. Nah, gunakan itu. Di sini diperoleh sifat, di contoh kayaknya ini diperoleh S kurang dari X kurang 1/m. Padahal S tadi anggota S sebarang kan, berarti kan kesimpulannya nanti di sini S kurang 1/m batas atas. Ini yang kurang tadi ya di situ. Kemudian dari sini baru ditambahkan di sini kontradiksi dengan X sama dengan subprimum S. Jadi itu tidak mungkin. Nah, selanjutnya jika nanti kita punya bilangan positif A dan B, jadi misalnya A, B keduanya positif dan memenuhi A kuadrat sama dengan B, maka kita notasikan A yang seperti ini adalah A sama dengan akar B. Tentu ini tunggal. Mengapa? Subprimum kan tunggal. Berarti X yang memenuhi tadi subprimum mana? X yang seperti ini pasti tunggal. Berarti tentu yang seperti ini juga tunggal. Maka bentuk akar B ini bisa kita tuliskan langsung simbolnya begini, tidak ada masalah karena nilainya tunggal nanti. Demikian halnya nanti ini juga bisa ditulis A sama dengan B pangkat setengah, bisa. Demikian halnya nanti untuk yang kalau kita punya
A pangkat N sama dengan B. Tentu nanti kita bisa tuliskan A-nya, N-nya bilangan asli ya. Nanti kita punya A sama dengan akar pangkat N dari B. Ya, ini juga nanti katanya bisa dibuktikan dengan melibatkan teorema binomial saat membuktikannya. Mungkin lebih kompleks karena ini pangkat N. Yang pangkat 2 saja kan kalau kita lihat penyebarannya nanti seperti ini kan. Berarti kalau binomial nanti di sini pangkat N ya tentu panjang di sini. Tapi kata di ininya ini pasti bisa dilakukan seperti itu.